Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan video pernyataan salah seorang Habib wanita, Habib Wadon. Nggak laki, nggak yang perempuan, sama-sama suka berdusta. Nah, kali ini si Habibah ini, Habib Wadon ini, dia menceritakan tentang Habib Ali Al-Habsyi yang katanya ketika membaca kitab Simtud Durar, didatangi Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari. Luar biasa teman-teman. Jadi cerita mereka ini benar-benar tidak kaleng-kaleng teman-teman. Nabi itu selalu hadir dalam majelis mereka. Ketika mereka membaca sholawat, maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi, kemudian membaca kitab Simtud Durar, dan seterusnya, itu Nabi hadir di majelis mereka. Bahkan, tetangganya orang Cina, orang Cina ini sampai bertanya, Beb, ketika Habib hendak pergi ke masjid, katanya dikatakan, Beb, itu nggak diajak temannya itu yang sering di rumah itu. Siapa? Itu loh teman kamu. Ya itu loh Beb, yang orangnya ganteng itu. Itu siapa Beb? Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah Hada buhtanun adim, ini kedustaan teman-teman Bagaimana mungkin Rasul SAW telah wafat, kemudian arwahnya gentayangan begitu hadir di majelis-majelis sholawat seperti ini. Baik teman-teman, kita akan simak videonya, nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Tinggal goreng, masih belum kelar-kelar juga ya. Teman-teman sekalian, ini Habib Ali Habsyi nih. Ini kata Habib Ali Habsyi, kitab maulid yang saya tulis ini, nambelin rasa cinta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya nggak bisa bayangin kayak apa deketnya Habib Ali Habsyi sama Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa bayangin. Tapi saya mau ceritain sama teman-teman kisah tentang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya. Kalau teman-teman ziarah ke Surabaya, itu di dekatnya makomnya Sunan Ampel, di area makomnya Sunan Ampel ada namanya kubah. Bilang aja kubah gitu. Nanti itu ditunjukin ada satu kubah, di dalamnya ada dua wali besar di dalam makom kubah tersebut. Dalam kubah tersebut, yang satu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, anaknya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar di Hadramaut sana. Nah itu beliau anaknya. Yang satunya lagi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang pertama kali bawa maulid Simtud Durar ke Indonesia. Muridnya Habib Ali Habsyi. Cucunya banyak di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini saya keberkahan dengan menceritakan kakek-kakeknya insyaallah. Teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca maulid Simtud Durar, tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Habib Ali Habsyi, beliau baca itu setiap sore di Surabaya sana itu Tinggalnya di kampung deket pasar itu. Di bawahnya tuh juga banyak tuh pasar-pasar, orang-orang jualan pertokoan-pertokoan gitu di daerah sekitar Sunan Ampel sana itu Satu hari beliau habis selesai baca maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, Beb mau kemana Beb? Ke masjid. Sendirian aja Beb. Kata Habibnya sendirian. Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian. Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin Beb. Temen yang mana? Yang itu Beb, yang saya suka liatin Beb di kamar Habib itu kalau sore-sore Beb. Saya suka kelihatan Beb dari sini Beb ke jendela. Kamu lihat Beb, tiap sore kan barengan sama Habib di situ. Kamu lihat.
Emang apa, Bib? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtud Durar. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud Durar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Ya ampun, Bib. Pantesan cakep kayak gitu ya, Bib ya. Ya Allah, Bib. Bib, saya sekarang mau masuk Islam, Bib. Ayo, Bib, masukin saya ke dalam Islam, Bib. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam, teman-teman. Masya Allah. Ini kalau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, muridnya Habib Ali Habsyi aja, setiap baca kitab Maulid Simtud Durar Nabi Muhammad hadir, gimana Habib Ali Habsyinya coba? Habib Ali Habsyinya, waktu beliau itu ada di atas muka bumi ya, waktu masa beliau hidup, itu ada seorang ulama dari Mekah atau daerah lain lah gitu ya, ngimpiin Nabi Muhammad alaihissalam, terus dia nanya gitu, dia bilang, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, Rasul, boleh saya tahu siapa orang yang paling engkau cintai di zaman ini sekarang ini, wahai Rasulullah? Habib Ali Habsyi ini tahunnya sekitar 100 tahunan yang silam ya, 110 dari meninggalnya, artinya sebelum itu ya sekitar 150-an tahun yang silam. Dia nanya kepada Nabi Muhammad, siapa wahai Rasulullah orang yang paling kau cintai di zaman sekarang ini, biar saya bisa nyari berkahmu dari orang tersebut. Nabi Muhammad menjawab, ahabbun nasi ilai fi hadzal zaman ibni Ali Al-Habsyi, yang paling saya sayangi di zaman sekarang ini, yang paling saya cintai adalah anak saya, cucu saya, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah. Tuh lihat teman-teman. Jadi luar biasa ya kedustaannya ya. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Nggak yang laki, yang nggak laki, yang nggak wadon, perempuannya sama-sama suka berdusta. Mengatasnamakan cicit atau keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kami nggak ada masalah. Mau mengatasnamakan keturunan Nabi, keturunan Ali bin Abi Thalib, bahkan keturunan Nabi Ibrahim mungkin ya, terserah. Tapi ajarannya teman-teman, ajarannya yang sangat membanggongkan sekali. Bayangkan ya. Jadi ini kisah tentang muridnya ya. Jadi Habib Ali Al-Habsyi ini penulis kitab Simtud Durar teman-teman. Ya, kitab yang berisikan sholawat, maulid, ya, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu kita pertanyakan, kitab Simtud Durar ini riwayatnya dari siapa? Sahih tidak? Ya. Bukankah kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim? Masih dipertanyakan tentang riwayat keabsahan tentang kitab Simtud Durar ini. Ya. Ya luar biasa ya. Seolah-olah kitab ini mengungguli hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam telah meninggalkan agama Islam ini ala mahajjatil bayda, di atas putih yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, la yazigu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut melainkan dia akan binasa. Bayangkan, seolah-olah hebat sekali ini Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang kitab Simtud Durar. Jika dibacakan kitab Maulid ini, ya kitab ini nanti majelisnya akan didatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Teman-teman perhatikan teman-teman. Ini doktrin. Agar kita mengagungkan si Habib ini. Penulis kitab Habib Ali Habsyi, penulis kitab Simtud Durar ini. Agar senantiasa dibaca, supaya nanti dengan khurafatnya, dengan doktrinnya, kamu akan didatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi terjaga atau sadar, berarti dia sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan yang namanya sahabat itu kan orang yang tinggal
yang sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, dia beriman kepadanya, wa mata alal Islam, dan meninggal dalam kondisi Islam. Ini definisi sahabat yang ditulis oleh para ulama ahlul hadis. Kalau seandainya ada orang di zaman sekarang bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi terjaga, maka dia sahabat. Dan ini mustahil. Pakar ahlul hadis, sahabat adalah orang yang sezaman dengan Nabi, beriman dengannya, dan mati dalam keadaan Islam. Berarti mereka Habib ini sekarang jadi para sahabat. Dan ini bertentangan dengan kaidah, definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis. Kita bayangkan, Uwais Al-Qarni saja, yang sezaman dengan Nabi, kerinduan beliau ingin bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, namun sayangnya ketika beliau datang ke kota Madinah dan tidak berjumpa dengan Nabi, maka para ulama tidak menyatakan Uwais Al-Qarni sebagai sahabat Nabi, sekalipun dia sezaman. Ya, karena nggak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di zamannya. Bahkan ulama menyebutkan Uwais adalah seorang tabi'in, karena bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, teman-teman. Nah, ini semuanya doktrin, teman-teman, ya. Ya. Jadi inilah ya bentuk kedustaan-kedustaan atas Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan ya tempatnya, porsinya nanti di neraka. Ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah membawa berita seperti ini. Ya, tadi diceritakan bahwasannya tetangganya non-muslim, seorang Cina tadi sering melihat sosok laki-laki yang ada di rumahnya. Rumahnya siapa? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, ini katanya muridnya yang sering membacakan kitab Sibtud Durar. Ya, dia datangi oleh seorang sosok laki-laki tersebut. Kemudian ketika ditanya, siapa wahai Habib? Ya, laki-laki tersebut kenapa nggak diajak sholat bareng? Dia adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Masya Allah, pantesan ganteng sekali orangnya. Kalau begitu saya ingin masuk Islam sekarang, sore ini juga. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Padahal orang yang mengatasnamakan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia harus tahu tentang syama'il Muhammadiyah, tentang ciri sifat khalqiyah maupun khuluqiyah. Ya, khalqiyah dan khuluqiyah. Dan orang non-muslim ini, apakah dia tahu tentang ciri-ciri fisik ya Nabi alaihi salatu wassalam? Sedangkan dia non-muslim. Ya, hebat sekali. Bahkan tadi dikatakan bahwa ketika beliau bermimpi, siapa orang yang man ahabbun nas, dia bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Habib Ali Al-Habsyi ini, dia bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya, siapa orang yang paling dicintai ya Nabi? Dia menjawab, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Luar biasa. Ya, kehebatannya mengungguli para sahabat Nabi. Kehebatannya mengungguli para tabi'ut tabi'in yang mereka jelas-jelas khairun nas. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis memuji para sahabat ridwanullahi alaihim. Generasi yang pertama, generasi yang kedua, generasi yang ketiga. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Stempel langsung dari Nabi. Summal ladina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, generasi para tabi'in. Summal ladina yalunahum. Dan generasi setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Gak pernah Nabi menyebutkan, ya, merekomendasikan untuk berpegang kepada para habaib-habaib ini. Mungkin kenal saja tidak. Kenal saja tidak. Lantas kenapa orang-orang yang model seperti ini selalu menggiring ya doktrin agar kita tuh cinta dengan mereka, agar senantiasa membaca kitab Sibtud Durarnya, menziarahi mereka, datang ke makamnya, ngalap berkah kepadanya. Kenapa seperti ini, teman-teman? Ada apa di balik ini? Kapan kita mau cerdas umat ini kalau senantiasa dibodohin di doktrin seperti ini? Ya, kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Ikuti sunnahnya. Jalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amalkan sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah yang jelas ada dalilnya yang sahih saja, mungkin belum mampu kita untuk laksanakan semuanya.
Ngapain harus baca-baca kitab Simtud Duror yang belum jelas riwayatnya? Kan kita harus pakai akal sehat. Ya, kita diciptakan punya akal yang sehat. Jangan kemudian kita mudah terdoktrin seperti ini. Apalagi ini Habib Wadon. Ya, nggak wadon, nggak laki, sama kerjanya seperti ini. Ceramahnya berdongeng, bercerita hanya untuk mengunggulkan nasab mereka, keluarga mereka, ya, dari klan-klan Ba'alawi. Gimana teman-teman? Masih percaya dengan mereka? Ya, semoga muhibbin yang selama ini terdoktrin, ya, terbebaskan dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini, yang merusak akidah umat Islam. Ya, merusak akidah umat Islam yang seperti ini. Ya, mereka suruh tes DNA aja pada takut ya. Sekarang klaim, ya, Nabi sering hadir di majelis mereka. Jadi sama, coba cari di YouTube, semuanya sama. Mereka senantiasa menceritakan hadirnya Nabi kepada majelis-majelis mereka. Itu sama hampir semuanya. Nanti kita akan bawakan lagi insya Allah. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bentuk-bentuk kedustaan dan hormat semacam ini. Ya, as'alullah salamata wal afiyah. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.